Halo, selamat siang semuanya. Nah, bertemu lagi kita di pertemuan yang kelima. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan karakteristik jasa. Nah, kemarin saya sempat menyinggung apa sih itu jasa, begitu kan. Nah, jasa sudah dibahas secara singkat, namun di sini kita akan membahas eh, jasa. Bagaimana sih karakteristiknya, kemudian eh, apa saja ciri-cirinya, gitu kan. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas bersama. Oke, nah di sini dikatakan jasa itu setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible. Intangible di sini adalah tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Ini menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Nah, bagaimana sih jasa itu? Kenapa jasa seringkali dikaitkan dengan barang? Karena apa? Barang dan jasa ini ada ada unsur apa ya? Ada dalam barang itu ada unsur jasa atau pelayanan. Nah, contohnya ya, misalnya di suatu restoran, itu tentunya ada barang, ya kan? Barangnya berupa apa? Berupa makanan atau menu-menu minuman, snack atau hidangan apapun itu yang ada di restoran tersebut. Ini disebut barang, ya, atau tangible atau barang atau ada wujudnya seperti itu kan. Nah, sedangkan jasa dalam restoran tersebut adalah bagaimana penyiapannya, bagaimana penyajian makanannya, bagaimana jasa reservasinya. Ini yang disebut dengan intangible. Jadi, eh, secara sederhana bahwa ada kombinasi antara barang dan jasa. Nah, jadi ini dua hal yang sangat berbeda namun dikaitkan, begitu ya. Oke, saatnya sekarang kita masuk di karakteristik jasa. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu intangibility. Nah, di sini dijelaskan bahwa produk bersifat abstrak, kemudian lebih berupa tindakan atau pengalaman. Nah, jelas tadi saya sudah menyinggungnya di awal ya. Kemudian, kalau kita lihat di awal tadi kan sudah dijelaskan jasa itu berbeda dengan barang. Nah, kalau barang itu suatu objek yang bisa uh, berupa alat atau benda begitu kan. Nah, sedangkan jasa itu berkaitan dengan perbuatan atau tindakan gitu kan. Nah, makanya jasa itu tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, dan diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita ingin membeli sebuah apa ya kendaraan, misalnya motor misalnya gitu ya. Nah, kita akan tahu bagaimana bentuk, warna, dan model sebuah motor tersebut sebelum kita membelinya, begitu kan? Namun, ini tidak akan berlaku ketika kita melakukan potong rambut di salon, gitu kan? Atau kita ke dokter gigi.
Karena apa? Karena apa? Karena yang namanya jasa atau kualitas jasa itu pada umumnya akan tidak akan diketahui sebelum jasa tersebut dikonsumsi. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, karena apa? Karena biasanya jasa itu mengandung unsur experience quality atau karakteristik yang dapat dinilai pelanggan setelah membeli. Misalnya, kualitas, efisiensi, kesopanan, keramah tamahan, seperti itu. Nah, kita masuk di karakteristik jasa yang kedua. Karakteristik jasa yang kedua itu inseparability. Jadi di sini dikatakan konsumen terlibat dalam produksi atau kontak dan interaksi penting sekali. Seperti ini. Biasanya barang itu diproduksi, ya kan? Kemudian dijual. Setelah itu dikonsumsi. Nah, kalau di sini biasanya jasa umumnya dijual terlebih dahulu. Kemudian baru diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Nah, contohnya dari karakteristik ini, misalnya pemeriksaan medis. Seorang dokter itu tidak dapat memproduksi jasanya. Karena apa? Tanpa kehadiran pasien. Karena apa? Karena pasien itu secara aktual itu terlibat dalam proses produksi. Karena apa? Karena dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dokter dan menjelaskan gejala penyakit yang dirasakan. Seperti itu. Oke, karakteristik yang ketiga itu heterogeneity. Nah, kalau kita berbicara dengan heterogeneity, ini katakan bahwa standarisasi sukar dilakukan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang terlibat dalam kualitas. Karena apa? Karena sulit dikendalikan. Jadi seperti ini ya. Misalnya, jasa itu sangat variabel atau apa ya, banyak variasinya, banyak bentuknya, banyak kualitasnya, banyak jenisnya. Nah, karena apa? Karena semua itu tergantung pada siapa, kemudian kapan, di mana jasa tersebut diproduksi. Nah, contohnya nih, salah satu iklan dirancang untuk 2 kali kunjungan dalam waktu yang berbeda di sebuah restoran. Nah, kan di sini dalam merancang iklan tersebut itu melibatkan manusia dan mesin. Karena apa? Karena memerlukan manusia sebagai proses produksi dan sekaligus untuk konsumsi, si yang mengkonsumsi, gitu kan? Ya, targetnya lah. Nah, kalau kita berbicara tentang mesin, ini kan kita tidak bisa tidak bisa karena mesin itu kan tidak mungkin secara tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Namun ketika melakukan
melakukan, melakukan kegiatan jasa, itu mesin bisa digunakan. Contohnya, eee, ketika kita melakukan penarikan uang di ATM. Nah, kita kan memerlukan mesin kan. Nah, mesin ini sebagai, penyalur jasa juga, gitu kan. Kemudian kita juga, eee, merasakan manfaat dari internet ketika kita mengisi kuesioner. Nah, secara tidak langsung dari internet itu kita mendapatkan mendapatkan apa ya, mendapatkan, pelayanan yang baik ketika kita menginginkan suatu data, gitu kan. Nah, berbeda dengan manusia, kalau manusia ini, itu tergantung dari apa yang dibutuhkan, ya. Misalnya, eee, bagaimana intinya sih di poin yang ketiga ini, lebih ke bagaimana cara meningkatkan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan sedemikian rupa sehingga jasa yang, diberikan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. Oke, karakteristik jasa yang keempat ini disebut reusability. Nah, di sini dikatakan jasa tidak dapat disimpan, kemudian tidak ada persediaan. Jadi maksudnya seperti ini ya. Contohnya itu, jadi contohnya misalnya kursi pesawat yang kosong, kemudian kamar hotel yang tidak dihuni, kemudian atau kapasitas jalur internet yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini akan berlalu dan atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan, gitu kan. Nah, namun bila permintaan bersifat konstan, kondisi ini tidak akan masalah. Karena apa? Karena staf dan penyedia jasa bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan. Nah, namun sayangnya permintaan pelanggan terhadap sebagian besar jasa itu sangat fluktuatif. Karena apa? Karena ya tergantung suasananya gitu kan. Tergantung musimnya apa, begitu kan. Nah, misalnya nih, pada saat liburan sekolah, itu yang namanya tempat rekreasi itu pasti akan meningkat selama liburan. Begitu juga misalnya jasa transportasi nih, itu akan melonjak menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Nah, yang dimaksud dengan jasa yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan itu, yaitu tadi, kayak misalnya pada hari-hari biasa itu penerbangan atau bis itu tidak akan sepadat ketika liburan. Nah, kalau liburan itu kursi-kursi bis, kursi-kursi pesawat itu penuh. Beda kalau misalnya hari-hari biasa, itu ada yang kosong. Dan kekosongan ini kan tidak bisa disimpan, begitu kan? Tidak bisa juga tidak tahan lama karena apa? Begitu banyak kosong, pesawat kosong, mobil kosong, artinya apa? Artinya pelayanan atau jasa tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik dan ini mengakibatkan kerugian. Nah, hal ini juga dialami pada saat musim corona. Ya kan? Nah, seperti itu gambarannya.
Yang kelima, karakteristik yang kelima itu lack of ownership. Jadi pelanggan tidak dapat memiliki jasa atau jasa itu disewakan, gitu ya. Jadi maksudnya di sini seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan dasar antara jasa dan barang itu adalah letaknya di lack of ownership tersebut. Jadi itu pelanggan tidak dapat memiliki jasa dan jasa tersebut hanya disewakan, gitu kan? Nah, misalnya pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan atau manfaat produk yang dibelinya, begitu kan? Mereka dapat mengkonsumsi, mereka pun dapat menjual, begitu kan? Nah, namun di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses penuh, misalnya pada jangka waktu tertentu, misalnya penggunaan kamar hotel, kemudian di bioskop, kemudian jasa penerbangan. Nah, karena apa? Karena jasa-jasa tersebut dikonsumsi atau dinikmati oleh konsumen pada saat mereka hendak menginap ketika di hotel ya, kemudian mereka akan keluar, gitu kan. Nah, sebaliknya juga itu yang terjadi pada jasa-jasa penerbangan, kemudian di bioskop. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan itu pelanggan tidak dapat memiliki jasa, ya, hanya sebatas disewakan saja. Oke, kita masuk di poin pertama, itu klasifikasi jasa. Nah, yang pertama, berdasarkan sifat tindakan jasa. Nah, jika dilihat berdasarkan sifat tindakan jasa ini, yang pertama misalnya ya, contohnya jasa yang ditunjukkan pada tubuh manusia. Nah, ini kalau kita bicara dengan tubuh manusia, itu biasa tentang bagaimana kesehatannya, bagaimana perawatan kecantikannya, gitu kan. Nah, biasa itu berbicara tentang perawatan kesehatan, kemudian bagaimana transportasi penumpang, kemudian salon kecantikan, kemudian klinik kebugaran, kemudian restoran dan jasa potong rambut. Nah, ini ditunjukkan pada tubuh manusia. Nah, kemudian ada juga jasa yang ditujukan pada pikiran manusia. Nah, ini berhubungan dengan pendidikan, kemudian penyiaran, kemudian jasa informasi, kemudian bioskop, museum. Ini yang berkaitan dengan sifat tindakan jasa tadi ya. Itu bisa intangible dan tangible. Tangible tadi itu yang ada perawatan kesehatan, transportasi penumpang, ya. Nah, kemudian berdasarkan sifat tindakan jasa tadi masih dibedakan jasa ditujukan pada barang yang dengan dan benda fisik lainnya. Misalnya, contohnya transportasi, angkutan barang, kemudian perbaikan dan perawatan peralatan industri, kemudian jasa penjagaan, kemudian binatu, kemudian perawatan taman, kemudian perawatan hewan. Nah, selanjutnya, jasa ditunjuk pada aset tak berwujud ini berkaitan dengan perbankan, kemudian jasa bantuan hukum, kemudian akuntansi, kemudian keamanan dan asuransi. Yang kedua, berdasarkan hubungan pelanggan. Nah, kalau kita bicara tentang hubungan pelanggan, ini misalnya asuransi, kemudian jasa taksi, restoran siap saji, kemudian kios bensin. Nah, ini berdasarkan hubungan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa.
Standar konstan di sini adalah bagaimana bagaimana si penyedia jasa itu mampu memenuhi permintaan dan penawaran. Jadi misalnya nih, adanya akuntansi dalam perpajakan. Kemudian adanya bioskop, kemudian jasa operasi atau bedah dalam di dunia kesehatan. Kemudian penata rambut, hotel, perkuliahan, pertandingan basket, jasa telepon. Jadi di sini ini harus bagaimana jasa itu tetap mempertahankan standar konstannya dalam penyampaian jasa sehingga pelanggan itu tidak akan lari, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya klasifikasi yang keempat itu berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Nah, ini berkaitan dengan misalnya asuransi, jasa bantuan hukum, kemudian polisi, kemudian pemadam kebakaran. Jadi ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Kemudian yang kelima berdasarkan metode penyampaian jasa. Nah, metode ini berkaitan misalnya jasa potong rambut, jasa stasiun TV lokal, perusahaan telepon, nah seperti itu. Nah, di sini beberapa contoh klasifikasi jasa. Nah, di sini bisa kalian lihat. Yang pertama itu segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar itu diklasifikasi konsumen akhir, kemudian konsumen organisasional. Nah, jadi yang dimaksud dengan konsumen akhir itu misalnya seperti mereka menggunakan taksi, kemudian menggunakan jasa asuransi jiwa, kemudian pendidikan. Karena ketika mereka berada di posisi ini itu apa ya, yang namanya konsumen akhir ketika apa ya, ketika mereka dapat merasakan jasa itu sendiri begitu ketika menggunakan taksi selesai selesai menggunakan taksi kan dibayar gitu kan. Nah, setelah itu udah selesai. Nah, itu disebut dengan konsumen akhir. Kemudian kalau konsumen organisasional ini biasanya berhubungan dengan biro periklanan, kemudian jasa akuntansi, kemudian perpajakan dan jasa konsultan. Jadi ini lebih lingkupnya organisasi seperti itu. Kemudian basis yang kedua itu tingkat keberwujudan. Nah, untuk tingkat keberwujudan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama rent good service, kemudian owned good service, kemudian non good service. Nah, yang pertama itu rent good service ini biasanya berkaitan dengan penyewaan VCD, gitu kan? Nah, karena apa? Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut karena kepemilikannya itu tetap, begitu kan? Nah, misalnya sewa mobil, gitu kan? Atau sewa villa, gitu. Atau sewa apartemen, seperti itu. Kemudian yang kedua, owned good service ini produk-produk yang dimiliki konsumen reparasi. Nah, misalnya dikembangkan atau ditingkatkan untuk pekerjaannya atau dipelihara atau dirawat oleh perusahaan lain. Nah, misalnya di sini diantaranya ada yang berkaitan dengan
professional service. Nah, professional service ini berkaitan dengan pengacara, akuntan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya non professional service ini misalnya tukang parkir, kemudian apa lagi ya? Laundry, kemudian jasa reparasi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan penyedia jasa. Oh, itu dia tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian tujuan organisasi jasa yang pertama itu berkaitan dengan profit service. Ya, intinya lebih ke apa ya? Lebih ke keuntungan seperti itu ya. Misalnya ada penerbangan, penyewaan mobil, bioskop dan hotel kan. Nah, kalau non profit service ini misalnya seperti sekolahan, kemudian yayasan, panti asuhan, perpustakaan umum dan museum. Kemudian regulasi ini dibagi menjadi dua, regulasi service dan non-regulasi service. Nah, misalnya regulasi service ini bisa jasa pialang, angkutan umum, dan perbankan. Sedangkan non-regular service ini berkaitan dengan makelar, catering, kos, dan asrama. Kemudian yang keenam itu tingkat intensitas karyawan. Nah, tingkat intensitas karyawan ini yang pertama itu klasifikasinya equipment based service dan people based service. Nah, equipment service ini berkaitan dengan mesin ATM, kemudian mesin cuci otomatis, kemudian jasa sambung telepon, internet banking. Nah, itu. Kemudian kalau people based service ini misalnya pelatih sepak bola, kemudian pelatih bulu tangkis, satpam, akuntan, konsultan hukum, dan konsultan manajemen. Nah, kemudian tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Ini bisa dibagi menjadi dua, high contact service dan low contact service. Nah, high contact service itu berkaitan dengan misalnya universitas, bank, dokter, tata rambut, juru rias, pegadaian, seperti itu kan. Nah, kalau low contact service ini biasanya berhubungan dengan bioskop, jasa layanan pos, nah seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di bauran pemasaran. Nah, apa sih bauran pemasaran? Ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan bauran pemasaran ya. Namun kali ini kita akan membahasnya kembali. Nah, bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, alat-alat tersebut dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program taktik jangka pendeknya. Nah, di sini dalam buku ini dijelaskan bahwa konsep bauran pemasaran yang dirumuskan oleh Jerome McCarthy itu dirumuskan menjadi 4P atau biasa disingkat atau bisa disebut produk, price, promotion, dan place atau biasa disingkat 4P. Kemudian jika ditinjau dari sudut pandang pelanggan itu menjadi 4P. Customer needs and want, kemudian cost, communication, and convenience. Nah, namun dalam perkembangan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4P itu terlampau terbatas atau sempit untuk bisnis jasa. Kenapa? Karena yang pertama itu menjadi alasannya karena karakteristik nibel pada jasa diabaikan dalam kebanyakan analisis mengenai bauran pemasaran. Kemudian untuk harga itu mengabaikan fakta bahwa banyak jasa yang diproduksi oleh sektor publik tanpa membebankan harga pada konsumen akhir. Kemudian yang ketiga, bauran promosi dalam 4P tradisional mengabaikan promosi jasa yang dilakukan personil produksi tepat pada saat konsumsi jasa. Kemudian yang keempat, oversimplifikasi terhadap unsur-unsur distribusi yang relevan dengan keputusan distribusi jasa strategik. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan bauran pemasaran tradisional juga dianggap mengabaikan masalah-masalah dalam
mendefinisikan konsep kualitas pada tangible service. Kemudian yang terakhir, bauran pemasaran tradisional juga merupakan arti penting orang atau people, baik sebagai produsen, konsumen maupun co-consumersnya. Jadi ini kenapa alasannya 4P itu seringkali tidak apa ya, bukan tidak sesuai, tapi ada hal yang tidak dipertimbangkan begitu kan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, dalam jasa itu selain 4P itu ada unsur-unsur lain yang harus ditambahkan, yaitu people, proses, physical evidence, dan customer service itu merupakan hal pokok yang harus dimasukkan gitu kan. Nah, kita berbicara tentang produk. Produk ini merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan atau pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, biasanya dalam konteks ini produk itu bisa dalam wujud fisik maupun tidak, karena yang tentunya dapat ditawarkan kepada pelanggan yang potensial. Tentunya mereka yang memang memerlukan kebutuhan dan keinginan. Nah, keputusan bauran produk itu dihadapi pemasar jasa bisa sangat berbeda dengan dihadapi pemasar barang. Karena apa? Karena aspek pengembang jasa itu akan memiliki keunikan khusus dan akan berbeda dengan barang. Di mana ini jasa itu sukar sekali untuk diproteksi atau dipatenkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita bicara tentang price, jadi keputusan bauran harga itu berkenan dengan kebijakan untuk menentukan berapa harganya, kemudian syarat pembayarannya seperti apa, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Nah, semua ini akan kita jumpai ketika kita bertemu dengan pemasar barang gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan harga. Kemudian promotion. Nah, bauran promotion tradisional itu biasanya meliputi berbagai metode. Nah, misalnya berkaitan dengan komunikasi manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. Nah, bisa melalui iklan, promosi penjualan, kemudian marketing, dan sebagainya. Kemudian flash. Yang selanjutnya adalah flash, di mana dalam memutuskan suatu ketika konsumen itu memutuskan untuk membeli atau keputusan untuk mendistribusi itu kita juga harus mempertimbangkan akses terhadap jasa bagi pelanggan yang potensial. Nah, misalnya letak hotel dan restoran. Misalnya itu dipertimbangkan jaraknya berapa, jauhnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah people. Jadi sebagian besar orang merupakan unsur yang sangat potensial atau unsur yang sangat vital lah dalam bauran pemasaran. Nah, bila ini berkaitan dengan apa ya, pembelian barang atau konsumen terhadap produk-produk tertentu seperti itu, pemilihan produknya seperti apa. Kemudian kita bicara tentang physical evidence. Nah, physical evidence ini ketika misalnya pada sektor jasa itu biasanya pelanggan itu tidak bisa menilai jasa sebelum dikonsumsi gitu. Nah, ini menyebabkan risiko persepsi konsumen untuk membeli itu semakin besar. Nah, upayanya adalah unsur yang sangat penting di sini adalah
bagaimana kita mengurangi tingkat resiko tersebut dengan menawarkan bukti fisik karakteristik jasa tersebut. Nah, misalnya bukti fisik dalam brosur paket liburan itu biasanya memuat atraksi, kemudian lokasinya, tempat menginap, kemudian penampilan para staf yang melayani itu rapi dan sopan gitu kan. Nah, ini merupakan hal-hal yang sebagai bentuk begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Proses merupakan hal yang paling penting di mana proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen. Yang high contact service ya, yang kerap kali berperan sebagai co-producer atau mereka yang terlibat langsung. Misalnya pelanggan restoran itu sangat terpengaruh dengan bagaimana staf atau pelayan itu melayani mereka. Nah, kemudian sampai pada proses produksi. Proses produksi ini menunggu hingga menu yang dipesan itu datang begitu. Nah, hal ini yang menjadi poin penting gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah customer service. Nah, makna layanan pelanggan berbeda antar organisasi, tentu berbeda ya. Jadi dalam sektor jasa itu, layanan pelanggan itu dapat diartikan sebagai kualitas total jasanya yang dapat dipersepsikan oleh pelanggan. Nah, makanya tanggung jawab atas unsur bawaan pemasar ini bisa diisolasikan hanya pada departemen layanan pelanggan saja, tetapi menjadi perhatian dan tanggung jawab kepada semua personel produksi, baik yang dipekerjakan oleh organisasi jasa maupun oleh pemasok. Jadi manajemen kualitas jasa itu ditawarkan kepada pelanggan berkaitan erat dengan kebijakan desain produk dan personalia. Jadi kalau kita bicara tentang customer service ini kita akan berkaitan dengan semua yang berhubungan dengan apa yang ditawarkan. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu bertanggung jawab gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi ini di grup WA. Oke, selamat siang semuanya dan selamat berdiskusi. Terima kasih.